Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Handika Setiawan. Saya merupakan mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi Teknik Industri tahun 2020. Pada kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu yang semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton video ini. Yuk langsung masuk ke pembahasan materi. Gambar ini menunjukkan adanya arus listrik. Arus listrik itu adalah muatan listrik yang mengalir. Listrik dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya karena adanya beda potensial. Jadi, tempat yang memiliki beda potensial tinggi akan mengalirkan muatan listrik ke tempat yang beda potensialnya rendah. Analogi singkatnya seperti air. Kalau beda potensialnya sangat tinggi, arus listrik yang mengalir juga sangat besar, tetapi hambatan yang dilalui arus itu sangat kecil. Benda elektronik yang ada di sekitar kita, seperti televisi, radio, dan lain-lainnya itu juga memiliki rangkaian listrik. Perbedaannya, rangkaian listriknya terdiri dari dua atau lebih tegangan maupun hambatan. Nah, rangkaian yang terdiri dari banyak komponen tegangan maupun hambatan itu disebut loop, atau disebut juga dengan rangkaian tertutup. Di video kali ini saya akan membahas loop sederhana dahulu yang terdiri dari rangkaian satu loop dan dua rangkaian loop. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai loop, kita ulas sedikit tentang yang namanya hukum kekekalan energi dan hukum Kirchhoff, karena hukum tersebut yang akan menjadi dasar perhitungan loop. Mungkin teman-teman sudah mengetahui bunyi hukum kekekalan energi yang dirumuskan oleh fisikawan asal Jerman, yaitu James Prescott Joule, yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi dapat diubah ke bentuk energi lainnya. Oleh karena itu, muatan listrik pun demikian. Muatan listrik juga bersifat kekal. Bunyi hukum kekekalan energi tersebut sama dengan bunyi hukum Kirchhoff yang dikemukakan oleh Gustav Robert Kirchhoff yang menyatakan jumlah muatan arus yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah muatan arus yang keluar dari titik percabangan. Hukum ini disebut juga dengan Kirchhoff-Coulomb Law. Kembali lagi ke bahasan loop. Karena loop itu merupakan gabungan antara dua atau lebih suatu rangkaian listrik, maka nilai beda potensialnya itu 0. Sehingga untuk loop memiliki persamaan jumlah perkalian antara arus dan hambatan yang ada di sepanjang rangkaian dengan jumlah tegangan yang dipasang dalam suatu rangkaian itu bernilai 0. Persamaan ini dikenal juga dengan hukum Kirchhoff 2 atau disebut sebagai Kirchhoff Voltage Law. Langsung saja ke contoh soal perhitungan untuk satu rangkaian loop. Contoh soal nomor 1. Hitunglah kuat arus yang mengalir pada rangkaian di bawah ini. Jika ada soal seperti pada gambar, ada beberapa langkah untuk menyelesaikannya. Yang pertama, tentukan arah loopnya. Dalam hal ini tidak ada aturan, jadi arah loop bisa searah dengan jarum jam ataupun berlawanan dengan arah jarum jam. Yang kedua, tentukan nilai gaya gerak listrik. Bila mengikuti arah loop yang telah ditentukan, lalu menjumpai kutub positif sumber tegangan, maka gaya gerak listriknya bertanda positif. Sebaliknya, saat menjumpai kutub negatif sumber tegangan, gaya gerak listriknya bertanda negatif. Langkah ketiga, jika setelah dilakukan perhitungan diperoleh arus bernilai positif, maka arah arus atau loop yang dipilih sudah benar. Tetapi, jika setelah dilakukan perhitungan diperoleh arus bernilai negatif, maka arah loop yang dipilih berlawanan dengan arah sebenarnya. Tetapi, besarnya arus sama. Tinggal membalik arah saja tanpa melakukan perhitungan ulang. Masukkan rumus hukum Kirchhoff 2, lalu kalikan I atau arus dengan jumlah semua hambatan yang ada, mulai dari R1 sampai dengan R3. Setelah itu, tentukan gaya gerak listriknya.
Jika kita ambil arah loopnya seperti pada gambar, yaitu berlawanan dengan arah jarum jam, maka menjadi 12 volt min 15 volt sama dengan 0. Total jumlah hambatannya 12I min 3 volt, sehingga besar arus atau I yaitu 3 dibagi 12, yang hasilnya adalah 0,25 ampere. Karena nilai arus positif, maka arah loop yang berlawanan arah jarum jam itu yang telah ditentukan di awal sudah benar. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu rangkaian satu loop dengan hambatan internal. Soal nomor 2 ini sedikit berbeda dibanding soal nomor 1 tadi, karena adanya hambatan internal. Apa itu hambatan internal? Jadi, setiap sumber tegangan sebenarnya juga memiliki hambatan atau yang disebut dengan hambatan internal. Oleh sebab itu, kita juga perlu mengetahui cara menghitung arus pada rangkaian loop yang terdapat hambatan internal. Tidak jauh berbeda dengan yang tanpa hambatan internal. Kita perlu menentukan arah loopnya terlebih dahulu, lalu kemudian semua hambatan yang ada dijumlah, dan jangan lupa hambatan internal yang diketahui juga perlu ditambah. Sehingga didapatkan hasil besar arus pada loop tersebut yaitu 3 dibagi 20 yang hasilnya 0,15 ampere. Ternyata hasilnya pun positif juga, sehingga arah loop yang kita berikan sudah benar, yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Soal berikutnya yaitu contoh soal nomor 3. Ternyata loop yang dipasang merupakan dua rangkaian. Bagaimana cara menghitungnya? Pada soal nomor 3 ini, kita diminta mencari tahu besar arus I1, I2, dan I3. Langkah awal menyelesaikannya yaitu tentukan dulu arus loop yang kita inginkan. Loop pertama searah jarum jam, sedangkan loop kedua berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian, karena terdapat dua rangkaian loop, maka kita perlu mengingat kembali persamaan yang di awal yang sudah dibahas. Pertama, persamaan pada hukum Kirchhoff pertama, yaitu besar arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Karena I2 merupakan arus keluar, sedangkan I1 dan I3 merupakan arus masuk, maka I2 merupakan jumlah dari I1 dan I3. Untuk mencari besar arus I1, I2, dan I3, kita perlu mencari beberapa persamaan yang didapatkan dari tiap loop. Misalnya, pada loop pertama, masukkan rumus bunyi hukum Kirchhoff 2, lalu masukkan hambatan 2 ohm yang mengalir di arus pertama, 8 ohm yang mengalir di arus kedua, ditambah tegangan 11 volt min 21 volt. Kenapa 21 volt min? Karena di tegangan 1, kutub negatif dahulu yang menghadap ke arah loop, sehingga nilai 21 volt menjadi min. Setelah itu, ditambah semua hingga hasilnya menjadi 2I1 ditambah 8I2 sama dengan 10. Persamaan ini kita simpan dulu sebagai persamaan B. Lanjut ke loop kedua. Sama menggunakan hukum Kirchhoff 2, masukkan hambatan 4 ohm di arus I3, ditambah 8 ohm di arus I2, ditambah 2 ohm di arus I2, ditambah 11 volt, min 27 volt. 8I2 tambah 2I2 sehingga menghasilkan persamaan baru lagi, yaitu 4I3 ditambah 10I2 sama dengan 16. Simpan persamaan ini sebagai persamaan C. Setelah didapat dua persamaan baru, gabungkan antara persamaan A dengan persamaan B. 12 disubstitusi dengan persamaan A, yaitu I1 tambah I3. Sehingga jadinya 10I1 tambah 8I3 sama dengan 10. Begitu juga dengan I2 yang ada di persamaan C. I2 diganti dengan I1 ditambah I3, sehingga hasil akhirnya menjadi 10I1 tambah 14I3 sama dengan 16. Dua hasil akhir ini dieliminasi
supaya kita bisa mencari nilai I3. Karena sama-sama sudah 10I1, berarti langsung dikurang saja. 8 dikurang 14 jadi min 6, lalu 10 minus 16 jadi min 6 juga. Jadi I3-nya min 6 dibagi min 6 yang hasilnya 1. Berarti I3 sudah kita dapatkan yaitu 1 ampere. Selanjutnya untuk mencari I1, manfaatkan nilai I3 yang sudah diketahui. 10I1 ditambah 8 dikali 1 sama dengan 10 volt. 8 dipindah ruas jadi min. 10 dikurang 8 sama dengan 2. I1 berarti 2 dibagi 10 yang hasilnya 0,2 ampere. I1 dan I3 sudah diketahui. Berarti untuk mencari I2 cukup menggunakan persamaan A yang merupakan bunyi hukum Kirchhoff 1. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. I1 dan I3 sama-sama merupakan arus masuk, berarti dijumlahkan saja sehingga I2 atau arus keluarnya yaitu 1,2 ampere. Dari ketiga arus yang sudah diketahui ini, hasilnya positif semua, berarti arah loop yang kita buat juga sudah benar semua. Lanjut ke soal nomor 4 yang merupakan rangkaian dua loop tetapi dengan hambatan internal. Hitunglah kuat arus yang mengalir pada loop 1 dan loop 2. Sama seperti sebelumnya, kita tentukan dulu arah loop sementara. Baru setelah itu kita cari masing-masing di loop 1 dan loop 2. Untuk loop 1, hambatannya hanya ada 16, tetapi ditambah dengan hambatan internal yaitu 2 ohm tambah 2 ohm, tambah 8 min 18 volt. Hambatannya dijumlah semua sehingga jadi 20I. 10V dipindah ruas ke kanan, sehingga besar arus pada loop 1, 10 dibagi 20, yaitu 0,5 ampere. Untuk loop 2 sama, hambatannya ditambah semua, 10 ohm tambah 15 ohm, tambah 2 ohm, tambah 2 ohm, tambah 6 volt, min 8 volt. Jadi, total hambatannya 29I. 2 volt dipindah ruas ke kanan, sehingga besar arus pada loop 2, 2 dibagi 29, yaitu 0,069 ampere. Dari kedua arus ini bernilai positif, berarti arus loop yang kita tentukan di awal sudah benar, yaitu searah dengan jarum jam. Demikian sedikit ilmu yang bisa saya bagikan saat ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.